Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatal Islam, kita melanjutkan kajian kita hadis yang ke 1169. Ya, betul Pak. Hadis yang dikeluarkan Imam yaitu oleh Abul Hasan bin As-Salt, di mana ia berkata, haddatsana Muhammad bin Sinan bin Yazid Al-Qazzaz Al-Basri. Ia berkata, haddatsana Umar bin Habib Al-Qadhi dari Dawud bin Abi Hind, dan Auf dari Abu Uthman, dan Sulaiman At-Taimi dari Abu Uthman juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fi riwayatin fi baiti wa ja'a ilal masjidi fahuwa zairullahi azza wa jalla wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair. Siapa yang berwudu lalu ia datang pergi ke masjid, dalam riwayat yang lain, siapa yang berwudu di rumahnya kemudian ia pergi ke masjid, maka ia adalah orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala dan sudah berhak yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Syekh Albani berkata, perawi-perawinya thiqah kecuali Muhammad bin Sinan Al-Qazzaz ini, dia seorang perawi yang dhaif. Akan tetapi ikhwatul Islam, hadis ini mempunyai jalan lain, ya, dari hadis Abu Uthman secara marfu, man tawadda'a fi baiti fa ahsana al-wudu thumma zarani fi baitin min buyuti fa iyya yazar wa haqqun 'al mazur an yukrima zairah. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia mengunjungiku di salah satu rumahku, itu masjid, berarti ia telah mengunjungi aku dan sudah berhak yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjungi. Dikeluarkan oleh Ibnu Bishran dalam Al-Amali dan At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Sa'id bin Zarbi, dari Thabit, dari Abu Uthman, dari Salman. Namun sanadnya ada perawi yang bernama Sa'id ini, ia mungkar hadis, ya. Akan tetapi As-Silafi ia meriwayatkan dari jalan lain, dari jalan ini juga, ya, dan berkata hadis ini hasan, hadis ini gharib secara musnad. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Bunani selain Sa'id bin Zarbi ini, dan yang mahfuz ia berasal dari hadis Abu Uthman secara mauquf dari perkataan Salman. Dan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan secara mauquf, ya, kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Dan kalimat yang terakhir mempunyai penguat dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz inna buyutallahi fil ardi al masajid wa inna haqqan Allah an yukrima man zarahu fiha. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid, dan sudah berhak untuk Allah, ya, memuliakan orang yang mengunjunginya. Dan sanadnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Abu Ishaq yaitu As-Sabi'i, demikian pula Al-Mas'udi, ya mukhtalit, ya, hafalannya itu berubah. Akan tetapi dengan sanad-sanad ini, ya, hadis ini insyaallah naik kepada hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, keutamaan orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Bahwa orang yang pergi ke masjid untuk sholat itu disebut dengan orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini tentu akhwat Islam azakumullah ya, keutamaan besar ya bagi mereka yang pergi ke masjid. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa setiap langkah kaki kita pergi ke masjid itu ya, setiap langkahnya itu mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa. Subhanallah. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa keutamaan ini, yaitu keutamaan pergi ke masjid itu didapat dengan apabila memenuhi syaratnya. Apa itu? Yaitu berwudu di rumah. Karena Rasulullah mengatakan man tawaddo'a fi baitih, siapa yang berwudu di rumahnya. Kata-kata man ini ya dalam bahasa Arab mempunyai makna syarat. Artinya siapa yang berwudu di rumahnya ya lalu ia pergi ke masjid, maka ia orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhwat Islam ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita pergi ke masjid, usahakan ya berwudu itu jangan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Makanya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan pergi ke masjid ya rata-rata menyebutkan tentang wudunya itu di rumah. Di antaranya hadis riwayat Muslim ya, kata Rasulullah, salatul rajul fi jama'atin tafdulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fi baitihi thumma kharaja ila al-masjid la yanhazu illa shalah la yuridu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Kata Rasulullah, salat seseorang berjamaah di masjid itu lebih baik daripada salat seseorang di rumah atau di pasarnya 25 kali lipat. Yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Lihat, Rasulullah mengatakan apabila dia berwudu di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk salat, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah pun kecuali diangkat satunya derajat dan digugurkan untuknya satu kesalahan. Ini menunjukkan ya bahwa adab kita pergi ke masjid itu wudu dulu di mana? Di rumah. Baru kemudian kita pergi ke masjid ya. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Salim yang saya pernah baca mengatakan bahwa ya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan itu berarti harus terpenuhi, yaitu yang pertama berwudu di rumah. Yang kedua, pergi ke masjid tidak ada niat kecuali salat. Iya. Baru dia akan mendapatkan pahala-pahala tersebut. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, hadis 1170. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari Syu'bah, dari Mansur, dari Rib'i bin Hirash, dari seseorang dari Banu Amir, annahu ista'dana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia pernah minta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, "A'alij, boleh saya masuk?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada ya pembantunya, "Ukhruji ilaih, fa innahu la yuhsinul isti'dzan." Faquli falyaqul assalamu alaikum a'adkhul. Kamu keluar, ketemui orang itu. Dia itu tidak faham bagaimana cara minta izin. Bilang ke dia, assalamu alaikum, boleh saya masuk? Iya. Syekh Albani berkata sanadnya sahih, perawi-perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, kecuali orang yang tidak disebut namanya tersebut. Namun itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena dia seorang sahabat. Adapun sahabat ya tidak diketahui namanya pun nggak masalah selama dia seorang sahabat. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil. Karena para sahabat itu semua sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah sudah menyatakan keridhaan kepada mereka. Berarti mereka sudah mendapatkan ya pujian langsung dari Allah. Maka mereka tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Cukup Allah yang sudah memuji mereka.
Makanya kata para ulama, jahalatus sahabah la tadur. Iya, para sahabat yang tidak diketahui namanya siapa, selama diketahui dia memang seorang sahabat, maka jahalahnya itu tidak berbahaya. Hadis ini kita ambil faidah, akhi, tata cara bagaimana cara minta izin kalau kita mau masuk ke rumah orang, ya. Bagaimana cara minta izin? Di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan. Apa itu? Ya, kita ucapkan Assalamualaikum. Adkhul, boleh saya masuk? Begitu. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW ya mengetuk pintu dengan ujung-ujung jari. Ya, tok 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 begitu. Bukan pakai ini, Pak. Buk 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 buk. Itu enggak adab. Tapi diketok aja. Kemudian ya, di antara adabnya juga kata para ulama, ketika kita mengetuk pintu jangan menghadap ke pintu, tapi menghadaplah ke kanan atau ke kiri supaya pas dibuka tidak langsung melihat ke dalam rumah. Ya, yang berakibat akhirnya kita bisa melihat aurat dan yang lainnya. Dan ternyata adabnya juga ya, kalau dari dalam dia bertanya man, siapa di luar, maka hendaknya menjawab dengan nama. Nggak boleh menjawab saya. Dalam satu riwayat Abu Daud ya, bahwa ada seorang sahabat minta izin, kemudian Rasulullah mengatakan man fil kharij, siapa yang ada di luar? Kata dia, ana, aku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku. Siapa aku? Ya, Rasulullah tidak suka itu. Maka jawab dengan nama. Ya. Hadis ini akhwan Islam azakumullah wa yakum menunjukkan juga bahwa apabila ada tamu yang minta izin tanpa mengucapkan salam, maka kita ajari dia. Ya, kalau dia tok tok tok, ya, nggak mau ngucapin salam, dan antum keluar bilang, antum ngucapin salam dong, adabnya salam, assalamualaikum gitu. Ya, ajarkan, karena Rasulullah SAW mengatakan, menyuruh pembantunya begitu, ukhruji, kamu keluar, temui orang itu dan bilang, ucapkan assalamualaikum. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwan Islam, perintah untuk mengucapkan salam apabila kita hendak masuk rumah. Apa manfaatnya salam? Manfaatnya banyak, akhi. Manfaat yang pertama sebagai doa. Manfaat yang kedua untuk tabarruk, mengharapkan keberkahan dari salam tersebut. Manfaat yang ketiga, mencegah setan untuk ikut masuk ke rumah. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim ya, apabila seseorang masuk ke rumah dan dia tidak berzikir kepada Allah, setan akan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Dan apabila ia masuk ke rumah dan menyebut nama Allah, setan akan berkata, malam ini aku tidak mendapatkan tempat tinggal. Ya, maka kalau ada orang masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, berarti setan ikut masuk ke rumah. Dan ini bahaya untuk kita ya akhwat Islam. Kalau setan ikut masuk ke rumah, ya setan akan mengganggu kita. Setan akan ikut serta dalam aktivitas kita, makan kita dan yang lainnya. Ya. Kemudian manfaat yang keempat apa? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Manfaat yang keempat bahwa orang yang mengucapkan salam itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib, ya, bahwa ada 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, di antaranya orang yang masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Ya, Allahu a'lam. Hadis 1171. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Nujai dari ayahnya, bahwa ia berjalan bersama Ali dan ia orang yang
membawa tempat bersucinya. Ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menyeru, "Isbir Aba Abdillah, isbir Aba Abdillah bisyatil Furat." Ya, bersabarlah wahai Abu Abdillah, bersabarlah wahai Abu Abdillah di pinggir sungai Efrat. Aku berkata, "Wa madza? Maksudnya apa hai Ali?" Berkata Ali bin Abi Thalib, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa 'ainahu ya tafidan." Aku pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kedua mata beliau berlinang air mata. Qultu ya Nabi Allah, aghdabaka ahadun? Ma sya'nu 'ainaika tafidan? Ya. Lalu aku berkata, "Hai Nabi Allah, apakah ada orang yang membuat engkau marah? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bal qama min indi Jibril qablu fahaddatsani anna al-Husain yuqtal bi syattil Furat." Tidak, kata Rasulullah, tapi barusan Jibril pergi dariku dan ia menceritakan, mengabarkan kepadaku bahwa Husain, yaitu cucunya Rasulullah, akan dibunuh di Syattil Furat, yaitu di pinggir sungai Efrat di padang Karbala namanya. Faqala hal laka ila an ashummaka min turbati? Jibril berkata, "Maukah engkau, hai Muhammad, aku ciumkan kepada engkau tanah di mana tanah tersebut di atasnya wafat Husain?" Qultu ya. Famadda yadahu faqabada qabdatan min turabin fa'a'taniha. Falam amlik aynayya an anfadata. Aku berkata ya. Lalu kemudian malaikat Jibril pun memberikan tangannya kepadaku dan mengepal tanah dari tanah yang Husain akan mati di atasnya tersebut dan memberikannya kepadaku. Dan aku tidak kuat untuk menahan air mataku, kata Rasulullah SAW. Syekh Albani berkata sanad hadis ini lemah. Nujai ini ayahnya Abdullah tidak diketahui siapa dia. Akan tetapi kata Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, At-Tabrani dan perawi-perawinya thiqat, dan Nujai ini tidak bersendirian. Artinya ia mempunyai syawahid yang menguatkannya. Di antaranya dari riwayat Umarah bin Zadan, ia berkata haddatsana Tsabit dari Anas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nuaim dalam Ad-Dalail. Dan perawinya semuanya thiqat kecuali Umarah itu. Al-Hafiz berkata saduq katsirul khata'. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Mus'ab, ia berkata haddatsan Al-Auza'i dari Abu Ammar Shaddad bin Abdullah dari Ummul Fadl bintul Harith. Al-Hakim berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tapi dibantah oleh Imam Az-Zahabi, tidak, justru sanadnya terputus dan dhaif. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id dari ayahnya dari Aisyah atau Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW mengucapkan kepada salah satu dari keduanya tentang tadi bahwa Husain akan terbunuh di Syattu Furat. Sanadnya perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, maka ia adalah sahih. Maka dari riwayat-riwayat tersebut hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam azakumullah wa yakum akan bahwa Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril, dan tentunya malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa cucunya yang bernama Husain akan dibunuh di sebuah tempat di Karbala, yaitu di Syattu Furat, di pinggir sungai Efrat. Sedikit kita akan cerita tentang kisah terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriah dibaiat menjadi khalifah, di mana ayahnya yang bernama Muawiyah meninggal dunia,
dan kemudian diangkatlah setelah Muawiyah Yazid bin Muawiyah ini. Dan waktu itu Yazid bin Muawiyah berumur 34 tahun, ya. Maka dia dibaiatlah Yazid bin Muawiyah. Namun Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali bin Abi Thalib belum ingin untuk berbaiat kepada dia. Dan ketika keduanya diminta untuk berbaiat, Abdullah bin Zubair berkata, ya, saya akan melihat dulu nanti. Lalu kemudian Abdullah bin Zubair pun pergilah ke Mekah. Dan ketika didatangi kepada Husain bin Ali, dikatakan baiatlah. Kata Husain, aku tidak akan mau baiat secara diam-diam, tapi aku akan baiat secara terang-terangan di hadapan manusia. Mereka berkata, baiklah. Iya. Kemudian rupanya penduduk Irak mendengar bahwa Husain belum baiat kepada siapa? Ya, Yazid bin Muawiyah. Akhirnya mereka pun mengirimkanlah surat ke Husain. Iya. Apa? Mereka berkata, kemarilah hai Husain, kami akan baiat engkau dan kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin kami di sini. Ya, mereka mengaku bahwasanya mereka belum baiat kepada Yazid juga dan mereka belum ridho dengan kepemimpinan Yazid. Maka kemudian mendengar itu, Husain bin Ali bin Abi Thalib pun mengirimlah seorang laki-laki yang bernama Muslim bin Aqil untuk cross check benar tidak, ya, apa yang mereka katakan tersebut. Maka Muslim bin Aqil bin Abi Thalib ini pun pergilah, ya, ke Irak. Dan ternyata ia dapati di sana memang benar. Ya, lalu kemudian orang-orang pun baik wanita, laki-laki pun datanglah kepada Muslim bin Aqil ketika mereka tahu bahwa ini adalah utusannya Husain. Ramai-ramailah mereka membaiat siapa? Muslim bin Aqil ini. Ya. Dan hal ini terdengar oleh gubernur Irak yang waktu itu seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man bin Bashir pun mengabarkan hal ini kepada Yazid bin Muawiyah. Namun Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian tak lama mengganti Nu'man bin Bashir dan diganti dengan gubernur lain yang bernama Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur di kota Kufah pada waktu itu. Maka kemudian Ubaidullah bin Ziyad pun pura-pura dia datang dengan memakai apa? Ya, ditutupi wajahnya. Rupanya orang-orang mengira bahwa dia itu Husain. Akhirnya ya mereka pun berusaha untuk membaiatnya. Maka dari situlah Abdullah bin Ziyad pun tahu bahwa ternyata memang benar kabar bahwa orang-orang ingin baiat kepada Husain. Maka kemudian, ya, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kemudian sebelum itu, ketika orang-orang sudah banyak baiat kepada Muslim bin Aqil ini, Muslim bin Aqil pun mengirimkan surat kepada Husain bahwa memang betul orang-orang sudah membaiat. Maka kemudian Husain pun, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, bersegeralah ingin pergi ke Kufah. Ketika Husain bergegas ingin pergi ke Kufah, banyak sahabat yang tidak setuju dengan Husain. Bahkan banyak sahabat yang mengingkari perbuatan Husain. Ya. Di antaranya yang menegur Husain adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abdullah bin Zubair. Demikian pula saudaranya Husain yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Semua mengingkari perbuatan Husain. Semua menasihati supaya Husain jangan keluar ke Irak. Iya. Abdullah bin Abbas berkata, "Laula an yuzri bi wa bikan nas." Ya, la shabbathu yadayya fi ra'sika falam atruk tadhhab. Kalau bukan karena takut khawatir orang-orang akan berburuk sangka kepada saya akan pegangi tangan kamu supaya kamu tidak pergi ke sana. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagai disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 8 halaman 161.
Imam Asy-Syafi'i berkata, dan Allah Ibnu Umar berada di Mekah. Kemudian sampailah kepada beliau bahwa Husain ingin pergi ke Irak. Maka Ibnu Umar pun segera menyusul Husain. Lalu Ibnu Umar berkata, mau kemana? Kata Husain, ke Irak. Lalu kemudian Husain pun mengeluarkan surat-surat orang-orang Irak yang ingin mereka berbaiat kepada Husain. Kata Ibnu Umar, la ta'tihim, jangan datang kepada mereka. Tapi Husain tetap ngeyel. Kata Ibnu Umar, inni muhaddithuka hadithan, aku akan sampaikan kepada kamu hadis. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW dan memilihkan antara dunia dan akhirat, dan Rasulullah ternyata lebih memilih kehidupan akhirat dan tidak menginginkan dunia. Dan engkau termasuk keturunan Rasulullah. Demi Allah, jangan engkau pergi kemana ke mereka. Tapi ternyata Husain pun tetap kekeh dengan pendiriannya tersebut. Di antara yang menasihati juga Abdullah bin Zubair, di mana Abdullah bin Zubair berkata kepada Husain, aina tadhhab? Tadhhab ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak? La tadhhab. Mau pergi kemana hai Husain? Kamu hendak pergi ke suatu kaum yang mereka sudah membunuh bapakmu sendiri, membunuh saudaramu sendiri. Jangan kamu pergi hai Husain. Tapi ternyata Husain tetap kekeh dengan pendiriannya. Abu Sa'id Al-Khudri juga sama. Menasihati, beliau berkata, ya Aba Abdillah, inni laka nasihun wa inni alaikum musyfiq. Qad balaghini annahu qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj ilaihim. Hai Aba Abdillah, aku nasihati kamu, aku sayang sama kamu. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang Irak menyurati kamu, dan mereka minta kamu pergi ke sana. Jangan kamu keluar kepada mereka. Fa inni sami'tu abaka yaqulu fil Kufah wallah laqad malaltuhum wa abqadtuhum wa malluni wa abghaduni. Demi Allah hai Husain, aku mendengar sendiri ayahmu waktu itu di Kufah berkata, penduduk Kufah, penduduk Irak itu membuat aku bosan, membuat aku marah, membuat aku membuat Ali bin Abi Thalib tidak suka kepada mereka, karena memang begitu sifatnya orang-orang Irak begitu. Irak dulu tuh Pak, masuk padanya Irak dan Iran, disebut dengan dulu Persia namanya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian akhwat Islam azakumullah, ketika Ma'qil bin Yasar telah mempunyai kekuatan di kota Kufah dan Ubaidullah bin Ziyad pun menjadi gubernur, maka kemudian orang-orang yang baiat kepada Husain ini pun pergilah untuk mengepung Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun bermusyawarah dengan pembesar-pembesar. Kata mereka, hai Ubaidillah, penduduk Irak ini sangat mudah untuk dirubah hatinya. Datangi mereka dengan uang, akan berubah hatinya. Akhirnya kemudian didatangi, dan ternyata benar, satu persatu pergi. Dan membatalkan baiatnya yang tadinya 4.000 tinggal 30 orang, tinggal 12. Habis sama sekali sampai Muslim bin Aqil ditinggalkan oleh orang-orang. Akhirnya Muslim bin Aqil pun ditangkap dan hendak dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian Ma'qil bin Yasar, Muslim bin Aqil berkata, berikan saya kesempatan dulu sebelum saya dibunuh. Kemudian Muslim bin Aqil berkata kepada Umar bin Sa'ad, hai Umar, pergilah temui Husain, suruh dia pulang ke Madinah, karena penduduk Kufah sudah mengkhianati kita. Umar bin Sa'id pun pergilah, sementara Muslim bin Aqil pun dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian sampailah Husain kepada ke Qadisiyah, yang kemudian Husain pun dikabarilah oleh Umar bin Sa'ad tersebut, dan Umar bin Sa'ad menyuruh supaya pulang saja Husain ke kota Madinah.
Kemudian Husain pun mendengar kabar tersebut, bermusyawarah dengan orang-orang yang mengikuti Husain, karena Husain membawa keluarganya dan beberapa orang yang lainnya. Maka apa kata mereka? La wallah la narji hatta na'khudh bi sa'ri abina. Demi Allah, kata mereka. Ini yang berkata anak-anaknya Muslim bin Aqil, waktu itu yang pergi bersama siapa? Husain. Tidak, demi Allah kita tidak akan kembali sampai kami membalas dendam terhadap darah ayah kami yang dibunuh oleh si Ubaidullah bin Ziyad itu. Maka Husain pun mengikuti pendapat mereka. Kemudian ketika Ubaidullah bin Ziyad tahu bahwa Husain bin Ali bin Abi Thalib tetap keluar, maka ia pun menyuruh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk keluar bersama 1.000 orang untuk menemui Husain. Kemudian Al-Hur bin Yazid bersama pasukannya 1.000 orang ini bertemulah dengan Husain dengan pengikut-pengikutnya tersebut. Lalu Al-Hur berkata, ila aina ya ibna binti Rasulillah, mau pergi kemana hai anak wahai cucu Rasulullah SAW? Kata Husain, ke Irak. Kata Al-Hur, fa inni amuruka an tarji wa alla yabtaliyani Allah bik, irji min haitsu atait aw idhhab ila Syam ila haitsu Yazid la tuqdim ila al-Kufah. Aku perintahkan kamu hai Yazid untuk pulang saja. Jangan sampai terjadi antaraku dengan engkau sesuatu. Pergilah dari tempat engkau datang, atau engkau pergilah ke Yazid. Jangan pergi ke Kufah, jangan, kata Al-Hur. Maka akhal Islam azakumullah wa iyyakum, rupanya Husain tidak mau mendengar perkataan Al-Hur. Maka Al-Hur bin Yazid pun kemudian terus mencegahnya. Dan Husain berkata, menjauhlah kamu dariku. Kata Al-Hur bin Yazid, demi Allah, kalaulah yang mengucapkan selain kamu, aku akan bunuh kamu. Tapi masalahnya kamu itu cucu Rasulullah, bagaimana aku akan membunuh kamu? Kata Al-Hur bin Yazid, Al-Hur bin siapa? Al-Hur bin siapa tadi? Bin Yazid, Kemudian Al-Husain pun berdirilah di Karbala tersebut. Lalu ia bertanya, ini tempat apa namanya? Kata mereka, ini Karbala. Kata Husain, Karbala, Karb dan Bala. Kemudian ketika pasukan Umar bin Sa'ad pun sampailah, dan waktu itu jumlahnya ada 4.000 orang. Dan mereka meminta supaya Husain pergi bersamanya ke Irak. Maka kemudian apa yang terjadi akhal Islam azakumullah wa iyyakum? Umar bin Sa'ad berkata, ini ukhayyiruka baina salasati umurin fakhtar minha ma syi'ta. Aku berikan kepada engkau pilihan antara 3 perkara. Silakan engkau pilih. Apa itu, kata Husain? Antada'ani arji. Kata dia, apa itu? Kata Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku berikan kepada kamu pilihan 3 perkara saja. Apa itu, kata dia? Kata Husain, pilihanku adalah yang pertama, antada'ani arji, biarkan aku pulang ke kota Madinah. Au adhab ila thugri min thughuril muslimin. Aku pergi ke perbatasan kaum muslimin, aku ingin berjihad di sana. Adhab ila Yazid hatta adha'a yadi fi yadihi bisyam. Atau aku akan pergi langsung ke Yazid bin Muawiyah untuk aku baiat dia. Lihat, Husain bin Ali bin Abi Thalib sudah rujuk dari pendapatnya, di mana beliau mengatakan, biarkan aku diberikan 3 keadaan ini. Aku yang pertama, aku pulang ke Madinah, atau aku mau ikut berjihad saja menjaga di tapal batas, atau aku akan pergi ke Yazid di mana aku akan baiat dia. Maka kemudian Umar bin Sa'ad pun berkata, baik, aku akan laporkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka pergilah ia kepada Ubaidullah bin Ziyad, dilaporkan.
Mendengar itu Abu Ubaidullah bin Ziyad senang. Iya. Namun apa yang terjadi? Rupanya ada orang jahat. Siapa dia? Dia bernama Syamr bin Dzil Jaushan. Iya. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Abu Ubaidullah bin Ziyad. Lalu kemudian Syamr bin Dzil Jaushan ini pun memberikan racun-racunnya kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dia berkata, "Hai Ubaidullah, jangan biarkan Husain pergi. Seharusnya dia harus ikuti keputusan kamu, hai Ubaidullah." Akhirnya kemudian rupanya Ubaidullah bin Ziyad tertipu oleh si Syamr ini. Akhirnya dikirim lagi utusan ke Husain dan bilang bahwa kamu harus mengikuti keputusan Ubaidullah bin Ziyad. Kata Husain, nggak mau. Kan saya sudah berikan pilihan 3 tadi. Ima saya pulang ke kota Madinah, atau saya mau ikut berjihad saja di tapal batas, atau saya akan bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Permintaan Husain ini benar, nggak ada yang salah. Ada apa kemudian Ubaidullah bin Ziyad maksa supaya ikut keinginan Husain, keinginan Ubaidullah bin Ziyad, Yang kemudian akhul Islam azakumullah, Syamr bin Dzil Jaushan pun pergilah dia dengan membawa pasukan. Yang kemudian Husain pun kemudian akhul Islam mengingatkan kepada Syamr, "Bertakwalah kamu, hai Syamr. Apakah kamu hendak membunuh salah satu keturunan Rasulullah?" Tapi subhanallah, Syamr ini memang orangnya jahat, Pak. Dia yang kemudian tetap kekeh melihat Husain tidak mau ikut keputusan Ubaid bin Ziyad. Akibatnya apa yang terjadi? Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Rupanya sebagian pasukan si Syamr ini tidak setuju dengan si Syamr. Akhirnya 30 orang bergabunglah dengan Husain untuk membela Husain. Karena Husain nggak salah. Sudah benar Husain itu, mau balik lagi. Tapi kenapa dipaksa juga? Terjadilah perang. Akhirnya pembela Husain satu persatu mati. Sampai terakhir Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian dipenggal kepalanya Husain bin Abi Thalib dan meninggal di Karbala. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita terhadap para pembunuh Husain tetap kita melaknat mereka. Kita benci kepada pembunuh Husain ya akhul Islam azakumullah. Masalahnya orang-orang Syiah dengan terbunuhnya Husain menuduh Ahlus Sunnah lah yang bersalah. Padahal subhanallah, mereka membuat riwayat-riwayat palsu bahwasanya yang menyuruh untuk membunuh Husain itu Yazid bin Muawiyah. Padahal semuanya riwayatnya palsu. Sama sekali Yazid bin Muawiyah tidak pernah menyuruh Ubaidullah bin Ziyad untuk membunuh Husain. Tidak ada satupun riwayat yang sahih kecuali riwayat-riwayat yang dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Yang kedua, yang sebetulnya yang membuat mereka Husain terbunuh siapa? Ya mereka juga orang-orang Irak itu. Penduduk Irak yang mereka itu minta supaya Husain datang, tahu-tahu dia mengingkari janji. Akhirnya meninggalkan Muslim bin Aqil. Dia tidak mau membantu Husain sama sekali. Bahkan ketika mereka mendengar Husain diperangi oleh si Syamr bin Dzil Jaushan, apa ada satu di antara mereka yang keluar untuk membantu? Tidak ada sama sekali. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi sebetulnya siapa yang menjadi sebab terbunuhnya Husain? Ya mereka, penduduk Irak dan itu, yang mereka itu mengkhianati Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah. Maka inilah ya akhul Islam azakumullah kisah tentang terbunuhnya siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai Husain. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Hasan dan Husain adalah sayyidah syababi ahlil jannah. Keduanya penghulu pemuda penduduk surga. Hasan dan Husain kita sangat mencintai dia. Bagaimana tidak, Rasulullah sangat mencintai Hasan dan Husain kok. Tapi kenapa Pak? Orang-orang Irak itu, orang-orang Syiah di zaman sekarang itu
yang selalu mereka unggulkan Husain, bukan Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Jawabannya karena memang Husain yang menikahi salah satu penduduk Irak. Sebetulnya itu ya sebuah niat yang tersembunyi busuk. Dia ingin kembali merebut kembali kerajaan Persia yang sudah dikoyak-koyak oleh kaum muslimin. Tapi dengan cara apa? Memperlihatkan cinta kepada ahlul bait. Yang kemudian cinta kepada ahlul bait itu jadikan tameng mereka. Yang kemudian mereka menuduh para sahabat ya kafir karena tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, yang seharusnya katanya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kemudian malah diangkat Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal seharusnya kata mereka yang berhak menjadi khalifah itu Ali. Dan ternyata yang menghembuskan pemikiran ini siapa? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sebagian disebutkan dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Dr. Umar bin Fallata dalam kitab beliau Al-Wadh' fil Hadits. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini a'azakumullah. Jadi Ahlus Sunnah melaknat orang yang membunuh siapa? Husain. Ahlus Sunnah membenci orang yang membunuh Husain. Ahlus Sunnah mereka yang paling mencintai Ahlul Bait ya akhul Islam dan paling menghormati Ahlul Bait. Ya. Allahu a'lam. Nah di sini kita ambil faidah yang pertama, atau yang kedua ya, itu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau tentang Rasulullah mengabarkan akan terbunuhnya cucu beliau yang bernama Husain di Karbala, dan ternyata benar. Dan orang-orang Syiah ini Pak ya di zaman sekarang ini mereka pura-pura memperlihatkan cinta kepada Husain dengan cara apa? Menyiksa diri itu. Ini disebut oleh mereka dengan tadbir. Setiap hari Asyura mereka menusuk-nusuk tubuh mereka, ya, melukai diri mereka sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang mati, Pak. Kata para ulama, lihat, ya, mereka lakukan itu terhadap diri mereka. Mereka menyiksa diri mereka sendiri sebelum disiksa pada hari kiamat. Iya. Sebetulnya mereka mengakui kesalahan mereka dahulu karena apa? Karena mereka sebetulnya yang pertama kali menjadi sebab terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Maka akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini ya tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Ya, semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau di dalam surga, dan beliau telah disaksikan oleh Rasulullah bahwa ia termasuk penduduk surga. Wallahu a'lam. Taib hadis 1172 ya. Hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi dan Ibnu Majah dari hadis Al-Harits bin Nabhan, ia berkata haddatsana Asim bin Bahdalah dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Syekh Albani berkata sanad ini lemah karena dalam sanadnya ada Al-Harits ini lemah. Akan tetapi ia menjadi kuat dengan syawahid-syawahidnya. Di antaranya dari hadis Ali secara marfu, ya, di antaranya dari hadis Anas, ya. Dan hadisnya juga mempunyai syawahid lain dari Bukhari dan Abu Daud dan Tirmidzi dengan lafaz khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan juga Ad-Darimi meriwayatkan akhbarana Muhammad bin Yusuf, ia berkata haddatsana Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, khairukum tidak, ini beda hadisnya, maaf ya. Hadis ini menunjukkan akhi azakumullah wa iyyakum,
keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, di mana Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu ya akhi, setiap kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Iya. Sudah berapa ayat yang sudah kita fahami makna dan tafsirnya ya akhi? Ingat, jangan sampai Al-Quran pada hari kiamat itu menjadi apa? Bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Jangan sampai. Maka kita berusaha ya. Dahulu kata Utsman bin Affan, kami dahulu mempelajari Al-Quran di zaman Rasul itu 10 ayat. Dan kami tidak akan mau menambah sampai kami memahami 10 ayat tersebut dan mengamalkan isinya. Itu demikian ya. Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah 8 tahun. Umar bin Khattab mempelajari Al-Baqarah 11 tahun. Maka kita berusaha ya mengkaji, mempelajari ayat demi ayat, kita fahami ya. Bagaimana tadabburi kata per katanya, kemudian juga penafsirannya, hukum-hukumnya. Coba kita pelajari dari itu. Allahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di pabrik saya bekerja, antara kantor dengan masjid berjarak 200 meter. Apa saya harus berwudu dulu di kantor untuk mengganti berwudu di rumah? Betul. Ya, antum berwudu di kantor kemudian pergi ya ke masjid karena maknanya sama ya. Ana suka sholat tahiyat masjid setelah dikumandangkan azan. Bagaimana hukumnya? Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Muhsin Abbad, bagaimana kalau ada orang yang masuk masjid pas azan dikumandangkan? Apakah dia sholat tahiyat masjid langsung atau boleh menjawab azan dulu? Kata beliau, kalau dia menjawab azan dulu kemudian sholat tahiyat masjid, ya dia sudah mengumpulkan 2 kebaikan. Yang pertama dia menjawab azan, kemudian dia setelah itu sholat tahiyat masjid, maka silahkan. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan tidak, hendaknya dia sholat tahiyat masjid ya, karena Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat kan. Tapi kalau kita mau jawab dulu pun nggak masalah, karena hadis yang menyebutkan tentang tahiyat masjid itu tidak menunjukkan harus langsung. Maka kalau kita tunggu sebentar ya kemudian setelah itu sholat tahiyat masjid tidak apa-apa. Zikir pagi dan petang yang lemah mana saja riwayatnya? Yang ini Pak, Allahumma ma asbahabi min ni'matin, itu lemah. Kemudian hasbi Allah alladzi la ilaha illahu, yang disuruh baca 7 kali itu juga lemah. Adapun hadis Allahumma inni asbahtu ushiduku ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini hadis didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun banyak ulama yang tidak setuju dengan pendhaifan Syekh Albani. Kenapa? Karena hadis itu mempunyai 2 jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya, dan saya lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut, yaitu Allahumma inni asbahtu usyiduk wa usyidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya paling awal. Kalau begitu berarti tidak ada wanita yang ingin sholat di awal saf, Ustaz, bahkan berebut sholat di saf belakang. Namun bagaimanapun juga pasti ada yang sholat
yang sholat di awal saf? Ya pastilah, sebagaimana laki-laki berebut pengen di awal, mau tidak mau karena di depan sudah penuh, kemudian belakang. Wanita pun juga dimulainya dari belakang dulu, kemudian ke depan kan begitu. Iya, maka tentu kita berusaha supaya kita mendapatkan saf yang paling utama, berarti kita berusaha bergegas yang pertama kali pergi ke masjid. Iya. Waktu salat maghrib pas rakaat ketiga imam batal di posisi tahiyat akhir. Bagaimana yang benar Ustadz? Makmum maju ke depan atau gimana? Enggak, makmum aja yang di belakangnya enggak usah pergi ke depan. Makmum yang belakang imam, ya. Ketika ia sedang tahiyat kan enggak mungkin maju, Pak. Gimana majunya? Iya. Maka makmum imam pergi, maka yang gantinya makmum yang di belakang. Dia yang meneruskan, kemudian dia mengucapkan salam dan yang lain pun ikut salam. Allahu a'lam. Apa adab menuntut ilmu bagi akhwat? Ilmu yang seperti apa? Apabila itu ilmu yang sifatnya fardu ain, maka kata para ulama tidak harus izin suami. Kenapa? Karena itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau itu hukumnya fardu kifayah, maka wajib izin suami. Yang kedua, akhwat yang ingin menuntut ilmu sudah menikah apa belum? Kalau dia belum menikah, ya, maka ingat yang pertama tidak boleh dia safar sendirian tanpa mahram. Yang kemudian jaga adab dan akhlak. Jangan sampai kemudian dia pergi memakai minyak wangi atau tabaruj ataupun yang lainnya. Kemudian juga jaga selama kajian jangan sampai ngobrol. Atau kadang akhwat itu punya kebiasaan buruk apa? Kalau sudah tanya jawab artinya waktunya ngobrol. Itu kalau udah tanya jawab ngobrol mereka. Ini akhlak yang tidak bagus, adab yang tidak baik. Ya ngobrolnya nanti aja lah, kalau habis kajian selesai baru ngobrol, silakan ya. Kemudian juga bagi mereka yang punya suami, jangan sampai kesibukan ia menuntut ilmu itu melalaikan tugas dia sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ingat, tugas seorang istri ia agung di sisi Allah. Karena hak suami sangat berat di mata Allah terhadap istri. Dan tugas seorang ibu terhadap anak juga besar, amanah. Jangan sampai kemudian dia demi mengejar menuntut ilmu akhirnya dia lalaikan tugasnya dia sebagai seorang istri. Ini pun tidak dibenarkan ya akhir Islam azakumullah yakum. Kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyiksa kucing. Tapi kami takut apabila kami memberinya makan, kucing tersebut menjadi manja dan malah buang air di rumah kita. Tapi kalau kita biarkan, kita tidak menjauhi kucing tersebut makan atau tidak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ya udah biarin aja. Kalau mau kasih masih makan silahkan. Mau dibiarkan, biarkan juga nggak masalah kok. Ya biarkan dia cari makan kemana yang dia kehendaki. Ya, tapi kita pun juga tidak boleh menyiksa kucing atau menendang kucing atau menyakiti kucing. Ya kalau memang kucing itu tetap kekeh pengen tinggal di rumah antum, ya antum mungkin bawa aja ke tempat lain, ya biar dia, yang penting dia makan bebas hidupnya, bisa makan. Dan yang tidak boleh itu kan kalau dikurung Pak, nggak bisa makan sampai mati. Itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, bolehkah memberi nama anak misalnya Salman Ar-Razzaq? Salman Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu kan artinya yang maha pemberi rezeki. Yang lebih bagus Abdur Razzaq Pak. Salman Abdur Razzaq begitu. Bukan Salman Ar-Razzaq, berarti Salman pemberi rezeki dong. Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar ya. Nama seperti ini tidak benar. Utsman Ar-Rahman. Utsman yang maha penyayang. Enggak benar Pak. Yang benar Utsman Abdurrahman begitu.
Iya. Bagaimana dengan nama Saifur Rahman, Safiyur Rahman? Kata para ulama itu termasuk nama-nama yang makruh. Iya. Itu termasuk nama-nama yang makruh. Adapun dahulu Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Khalid dengan Saifullah. Itu gelar bukan nama. Saat boncengan sama akhwatnya bukan mahram boleh nggak? Enak aja boleh. Iya, nggak boleh Pak, haram. Kalau antum jadi ojek kemudian ada akhwat pengen naik, jangan. Maaf Mbak, iya saya bukan mahram Mbak. Iya, nggak boleh. Boleh nggak bayar hutang di masjid? Yang jelas Pak, yang pertama bahwa masjid itu tidak layak untuk sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Karena disebutkan dalam hadis yang sudah kita pernah bacakan kemarin ya, bahwa Rasulullah menyuruh menjauhi orang-orang yang duduk-duduk di masjid ngomong-ngomong masalah dunia. Rasulullah akan muncul suatu kaum yang duduk di masjid berhalakoh-halakoh. Imamuhumud dunia, ucap pembicaraan mereka masalah dunia. Rasulullah jangan duduk bersama mereka. Kalau ngobrol-ngobrol masalah dunia aja Rasulullah melarangnya di masjid. Maka semua yang sifatnya berbau dunia lebih bagus jangan di masjid deh. Iya, mau bayar utang saya tidak katakan tidak boleh, tapi lebih baik di luar aja lah. Masjid bukan tempat untuk masalah-masalah yang sifatnya dunia. Masjid itu untuk beribadah kepada Allah, untuk zikir, untuk talabul ilm dan yang lainnya. Bagaimana penjelasan takdir buruk dengan berbaik sangka kepada Allah? Akhi, buruk itu relatif. Ya, kalau Allah berikan kepada kita takdir yang buruk, contohnya kita dikasih sakit gitu kan. Buruk buat menurut kita, tapi menurut Allah sakit ini untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Iya, sakit tersebut untuk mengangkat derajat dia, baik. Makanya akhi, buruk ya, yang menurut kita buruk terkadang itu di sisi Allah tidak buruk. Yang buruk itu kalau antum ya berbuat maksiat. Maka kalau antum berbuat maksiat, antum tidak boleh katakan ini sudah takdir Allah, enggak. Kenapa? Karena yang berbuat maksiat siapa? Antum. Dan antum sudah tahu bahwasanya berbuat maksiat haram, kenapa dilakukan? Iya. Maka kewajiban antum taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau kita diberikan sakit atau harta kita hilang, wajib kita husnudzon bahwa ini semuanya sebagai penggugur dosa-dosa, mengangkat derajat. Bagaimana derajat hadis siapa yang membicarakan dunia di masjid Allah akan hapus amalnya 40 tahun? Palsu Pak, dusta. Cuma bicara dunia di masjid masa membatalkan amal 40 tahun, yang bener aja nih. Berarti derajatnya sama dengan syirik dong. Iya, gak bener. Di antara tanda hadis palsu itu kata para ulama, gara-gara amalan kecil dia mendapatkan balasan yang sangat besarnya minta ampun, gak mungkin. Iya. Bagaimana caranya agar kakak saya dan keluarga dapat hidayah? Saya sangat bingung untuk menasihatinya karena mereka sangat keras kepala. Ya kan yang ngasih hidayah kan Allah, bukan antum. Kewajiban antum nasihati aja udah. Antum kasih dalil, kasih hujah secara ilmiah. Kalau masalah yang ngasih hidayah ya Allah, mintalah kepada Allah. Minta dan berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada keluarga saya. Ya, jangankan kita Pak, Rasulullah SAW saja Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Apakah benar Ustaz sholat berjanji itu kalangan orang? Memang betul. Kalangan orang namanya berjanji, ya.
Jadi akhi, yang namanya salawat itu cukuplah dengan yang Rasul ajarkan. Ngapain sih bikin-bikin? Ya seperti salat badriyah, itu kan buatan orang belakangan. Salawat nariyah, buatan orang belakangan. Para sahabat saja ketika mereka nanya kepada Rasulullah tentang salawat, apa kata Rasulullah? Kata para sahabat, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Fakaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Padahal para sahabat orang yang fasih, tidak apa bahasa Arabnya Pak. Mereka orang yang sangat fasih, bahkan mereka orang yang paling pandai membuat rangkaian syair-syair yang indah. Tapi ternyata mereka tidak lakukan itu. Mereka malah bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara bersalawat. Berarti lafaz salawat itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh kita membuat-buat. Ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Ya. Apa berdosa Ustadz menggauli istri yang belum benar-benar bersih dari haid? Ya dosa atuh Pak. Sabar makanya Pak. Ya sabar. Udah kebelet Ustadz. Ya. Nggak boleh. Sabar. Biarkan dia bersih dulu. Ya sampai keluar kuslah bayadha kata Aisyah. Ya seperti cairan benang putih begitu. Nanti kalau sudah bersih baru silakan. Ini belum bersih aja. Diklaimnya bersih, udah bersih, itu udah bersih. Udah belum nggak boleh, haram Pak. Ya. Saya bekerja di tempat yang bercampur baur laki-laki dan perempuan, kebanyakan perempuannya tidak menutup aurat secara syar'i. Apa nasihatnya Ustadz? Makanya bekerjanya jangan sampai ngeliatin dong. Antum fokus kerja aja. Ya, upayakan semaksimal mungkin untuk tidak ikhtilat dengan mereka. Tapi kalau memang antum tidak tahan dengan fitnahnya, ya, dan antum khawatir jatuh kepada zina, ya udahlah, tinggalkan, cari tempat lain yang lebih aman dari fitnah. Allahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.